di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini dan bahkan sepanjang hidup kami, dari malam sampai pagi ini Tuhan, anugerah-Mu dan kasih-Mu begitu besar bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak ada karena sakit, karena kerja, terutama untuk Ibu Gembala yang dalam saat ini dalam pelayanan di luar. Tuhan memberkati, menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kami semua yang ada saat ini dengan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, siap untuk memuji, siap untuk mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan buka ibadah pagi ini Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita hari ini. Sama-sama kita nyanyikan. Oh, bila Yesus amat cinta pada saya.
masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Masalah kita katakan yang terutama di dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Dan terutama di dalam hidup ini, memuliakan
pagi hari ini Kau berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Itulah tanda kasih cinta kami kepada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Karena semua ini adalah daripada Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan yang daripada Tuhan. Semua adalah sia-sia. Kami bersyukur pagi hari ini Kau berikan kepada kami yang selalu mengasihi Tuhan, sehingga kami tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu untuk firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap akan belajar firman Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan menyerahkan ini semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Kita cinta Yesus. Haleluya. Itu yang diharapkan Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Yosua 24. Banyak ini ayat yang kita baca, tapi baiklah kita akan baca ayat demi ayat pagi hari ini. Kita buka di dalam Yosua 24 dari ayat 1 sampai Tuhan pagi hari ini. Di sini judulnya adalah pembaruan perjanjian di Sikem. Inilah suatu perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang dipimpin oleh Musa. Setelah Musa, kepemimpinan itu diberikan kepada Yosua, supaya Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Seumur Musa, segenerasi Musa, tidak ada yang masuk ke dalam perjanjian tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hanya yang masuk siapa? Yosua dan Kaleb. Segenerasi itu yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan. Mengapa? Karena bangsa Israel itu bangsa yang selalu tidak berterima kasih, yang selalu bersungut-sungut. Tuhan sudah menolong begitu rupa, sehingga bangsa Israel itu setelah lupa, dia menyembah Allah yang lain. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka bangsa Israel segenerasi Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Hanya Musa, hanya Yosua, Kaleb yang bisa masuk. Mengapa? Di dalam pada waktu itu, sebelum masuk tanah dalam perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan sudah memilih 12 suku bangsa untuk mengintai ya negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. 10 pengintai yang memberikan bangsa itu khawatir, takut. Tetapi Yosua yang memberikan suatu semangat bahwa kita bisa masuk tanah dalam perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Meskipun waktu dalam 10 yang mengatakan bahwa di sana bangsa yang besar, orangnya yang tinggi besar, menakutkan, maka itu ia mengatakan kita tidak bisa masuk karena orangnya terlalu besar. Tetapi Yosua mengatakan tidak, kita pasti bisa masuk karena kita tidak melihat, tapi kita melihat Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk masuk dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan, pasti Tuhan memberikan jawaban apa yang dijanjikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, di dalam ayat 1 di sini yang mengatakan, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem
Dipanggilnya para tua-tua Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Mungkin kalau saya bisa mengatakan pada pagi hari ini bahwa Yosua mengevaluasi, ya, memanggil semua. Tadi dikatakan semua siapa aja? Para tua-tua Israel dan para kepalanya. Nah, pada waktu itu memulai dari Musa lah. Musa membagikan suatu kepemimpinan atau pekerjaan atau suatu orang yang dipilihnya untuk mengatasi. Karena itu saran dari Yitro, Yosua tidak sanggup untuk melayani semuanya itu. Maka Yitro memberikan masukan kepada Musa, suruh mencari orang untuk membantu Musa untuk melayani di dalam pekerjaan apa yang dihadapi Musa pada waktu itu. Maka Musa memilih orang-orang yang membantu di dalam memimpin bangsa Israel ini. Nah, di sini kalau saya katakan bahwa Yosua mengevaluasi pekerjaan pelayanan yang dipercayakan oleh bangsa Israel. Nah, di sini dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, tentunya mereka mempunyai tugas masing-masing. Maka dipanggillah mereka, dievaluasi bagaimana seperti itu, sehingga dipanggil semua kepalanya, para hakimnya, dan para pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Nah, pada akhir hidupnya Yosua sudah tua, Yosua sudah lanjut umur, maka di dalam kesempatan itu mereka memanggil semua pelayan-pelayan yang ikut untuk melayani bangsa Israel. Pada akhir hidupnya Yosua mengumpulkan semua orang Israel. Terakhir kalinya Yosua merasa sudah tua, harus ada regenerasi untuk memimpin bangsa Israel, ya, memasuk tanah perjanjian yang Tuhan dijanjikan kepada bangsa Israel. Terakhir kalinya untuk memimpin mereka dalam upacara pembaruan perjanjian ketika mereka berikrar. Nah, pada waktu ini dipanggil semua para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Tuhan. Mereka berikrar untuk melayani Tuhan dengan setia. Mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan, mari kita akan berikrar, berjanji kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan setia dan pengabdian yang tetap. Kita melayani Tuhan, pengabdian. Apa artinya pengabdian? Apa pengabdian? Ada yang tahu? Kita mengabdi kepada Pak Daniel. Jadi kita mempunyai bos, Pak Daniel. Nah, inilah yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel sehingga para tua dikumpulkan, ya, dikumpulkan mengadakan upacara yang menghadap Allah. Ya, di situ dia berjanjian ketika mereka berikrar berjanji untuk melayani Tuhan dengan setia, dengan pengabdian yang tetap. Kita mengabdi kepada Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan dengan setia yang tetap. Apa yang diberikan tugas kepada kita, kita lakukan dengan setia. Mengabdi kepada bos kita adalah Allah, ya, Allah. Di mana Allah memberikan pertolongan kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yosua tidak memfokuskan, ya, Yosua tidak memfokuskan perhatian pada dirinya sendiri. Kadang-kadang orang sebagai pemimpin yang besar, wah saya lebih besar, jadi saya memperhatikan diri saya, tidak mempeduli kepada orang lain. Tetapi Yosua tidak memfokuskan
perhatian pada dirinya selaku pemimpin mereka. Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel, tetapi dia tidak memfokuskan dirinya sebagai pemimpin. Biasanya kalau sebagai pemimpin itu orangnya yang kuat. Saya yang berkuasa, saya yang kuat, saya yang harus didengar seperti itu. Tetapi Yosua tidak seperti itu, ya. Yosua memperhatikan, ya, selalu pemimpin mereka sebaliknya. Ya, yang dilakukan Yosua itu sebaliknya. Tidak memutuskan di dalam pelayanannya sendiri, tidak mengakukan pelayanan sendiri. Sebaliknya, ia mengarahkan perhatian kepada kebaikan dan pemeliharaan Allah atas Israel pada masa lalu. Jadi Yosua itu berfokus kepada bangsa Israel itu. Bangsa Israel itu untuk mengingat pada waktu masa yang lalu bahwa Tuhan itu menolong nenek moyang mereka. Betapa baiknya, betapa kasihnya kepada nenek moyang mereka, sehingga Yosua itu tidak membanggakan diri, tetapi mendorong bangsa Israel itu untuk mengingat masa lalu, bukan masa lalu yang tetapi mengingat pertolongan yang daripada yang Tuhan sudah lakukan pada masa lalu nenek moyang mereka, di dalam pemeliharaannya, tentang penyertaannya, dalam berkat-berkat yang diberikan oleh bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel, ya, Tuhan sudah menolong begitu rupa, tetapi setelah ditolong lupa lagi, bersungut-sungut lagi. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi Yosua selalu mengingatkan kepada bangsa Israel di dalam generasi setelah Musa, setelah Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan. Maka dikatakan Yosua tidak memfokuskan perhatian pada dirinya sendiri selaku pemimpin mereka, tetapi sebaliknya ia mengarahkan perhatian kepada kebaikan dan pemeliharaan, ya, Allah atas Israel pada masa lalu. Kalau kita melihat dalam ayat 2 sampai ayat 13 di sini, bahwa inilah yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Satu ayat saya baca, ayat 11, kita lompat. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Bangsa Israel masuk tanah yang diperjanjikan oleh Tuhan. Setelah sampai ke Yeriko, Yeriko tidak menerima bangsa itu, bahkan melawan. Tidak mau, tidak ingin, tidak suka bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah Yeriko. Bahkan di sana yang dihadapi adalah orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Inilah dihadapi bangsa Israel. Pada waktu masuk perjanjian mereka tidak menerima begitu saja, tapi mereka menghadapi bangsa yang melawan, yang tidak mau menerima mereka masuk dalam tanah Kanaan. Tetapi selanjutnya apa? Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Mereka tidak berperang melawan mereka, tetapi Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa yang melawan umat Israel. Dia diserahkan ke dalam tanganmu. Apa bangsa Israel berperang? Tidak. Bangsa Israel menerima begitu enaknya, yang tidak melawan, tidak bersusah payah. Tetapi bangsa Israel menerima semua musuh-musuh di tangannya, dikuasai oleh bangsa Israel. Ya, inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Maka Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel pada generasi setelah Musa, generasi yang dipimpin oleh Yosua. Dia
masuk ke dalam tanah perjanjian, bahkan apa yang akan dilewati semuanya, Tuhan menolongnya. Apapun, mereka mungkin takut dengan senjata yang penuh, tetapi bangsa Israel tidak melawan, tidak mengeluarkan apapun, tetapi Tuhanlah yang berperang. Maka bangsa itu diserahkan ke dalam tangan bangsa Israel. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Allah, ya, Israel. Maka tadi sih, dan berkali-kali mendorong mereka untuk tinggal setia kepadanya. Ya, Yosua selalu mengingatkan bahwa Tuhan sudah menolong, maka kamu harus setia kepadanya, kamu harus taat kepadanya. Ya, itulah yang diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali Tuhan menolongnya. Ya, berkali-kali, bukan sekali, tetapi Yosua selalu mendorong bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian untuk supaya mereka tinggal setia kepadanya. Maukah kita setia kepada Tuhan? Amin. Masa lalu Tuhan sudah menolong. Apakah di permasalahan kehidupan di dalam kehidupan kita sudah menolong, sudah menyertai, sudah memimpin kita sehingga kita sampai saat ini kita boleh menikmati kehidupan yang Tuhan sudah sertai hingga sampai saat ini. Mari kita tetap setia, mengingat kebaikan Tuhan. Ya, mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ayat 14 sampai ayat 28 di sini, ya kita harus berkali-kali mendorong masuk tanah yang tinggi supaya tinggal tetap setia, ya, supaya kita tetap setia. Firman Tuhan mendorong kita melalui Yosua kepada bangsa Israel dan kepada kita semua pada saat ini. Tuhan sudah setia, mari kita tetap tinggal setia kepada Tuhan. Nah, pemimpin umat Allah yang sejati, pemimpin umat Allah yang sungguh-sungguh, pemimpin umat Allah yang setia kepada Tuhan harus ikut memiliki perhatian Yosua. Yosua sudah memperhatikan bangsa Israel, mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu mengasihi, bahwa itu Allah menolong kita, menolong bangsa Israel. Nah, pemimpin umat Allah yang sejati, yang sungguh-sungguh, ya harus ikut memiliki perhatian Yosua akan kehormatan Allah. Maka kita harus menghormati Allah. Kita menghormati Allah. Apa yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang sudah Allah lakukan di dalam masalah di dalam kehidupan kita, marilah kita menghormati Allah, ya. Kita harus menasihati jemaatnya untuk mengasihi Tuhan. Kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, mari kita bersama-sama menasihati keluarga kita, menasihati rumah tangga kita, ya, untuk mengasihi Tuhan, melayani Dia, dan tetap terpisah dari dunia. Mengapa kita terpisah dari dunia? Kita kan masih ada di dalam dunia. Bukan terpisah kita di dalam kehidupan kita, tetapi terpisah dari perbuatan, dari perilaku kita, dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita baca di dalam Roma 12, mungkin Pak Sadi bisa tolong bacakan Roma 12 ayat 2. Kita akan baca sama-sama. Bisa keras Pak Sadi? Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, kita sebagai orang tua harus menasihati kepada keluarga kita, kepada handai taulan kita, supaya kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan.
dan tetap terpisah dari dunia. Terpisah dari dunia artinya kita tidak sama dengan dunia ini. Ya, kita tidak sama kehidupan kita di dalam dunia ini. Tadi apa dikatakan? Kita jangan serupa dengan dunia ini. Terus kita harus bisa Pembaharuan budi, ya, kita membaharui budi. Terus apa yang terakhir tadi? sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Sehingga kita melihat apa yang harus kita pilih. Kita bisa membedakan. Kita masih ada di dalam dunia, makanya kita harus bisa memilih ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang artinya terpisah dari dunia. Perbuatan kita, ya, perbuatan kita di dalam menghidup dalam dunia, kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya yang berkenan kepada Tuhan adalah semua yang baik, semua yang baik. Semua yang tidak baik itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 24 kita akan baca, ya, ayat 15 kita akan baca sama-sama ya. Ayat 15 masih pasal 24. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Soal pilihan pribadi memang termasuk dalam keselamatan. Ya, termasuk dalam keselamatan. Keselamatan adalah urusan pribadi. Ada orang Jawa mengatakan seperti gini, suwarga nunut, neraka katut. Jadi seolah-olah itu kita masuk di dalam surga itu diwakili, ya, diwakili. Inilah kata bahasa Pak Sadi, bahasa Pak Sadi ya, juga bahasa saya juga. Nah, sebelum saya percaya kepada Tuhan tuh ada kata-kata seperti gitu yang mengatakan suwarga nunut, neraka ketut. Jadi suwarga itu ikut apa di dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga itu kalau beribadah udah bapaknya aja. Ya, nanti kalau bapaknya masuk surga, saya juga masuk surga. Karena keselamatan adalah urusan pribadi, tidak bisa diwakilkan. Ya, maka di sini adalah pilihan, soal pilihan pribadi, memang termasuk dalam keselamatan. Keselamatan itu urusan pribadi, ya, urusan pribadi yang disediakan. Allah sudah menyediakan keselamatan. Tinggal bagaimana kita respon kita. Maukah kita menerima keselamatan? Tentunya ini pribadi, tidak bisa memaksakan orang lain. Tetapi kita beritakan kepada orang lain penting, perlu. Menerima atau tidaknya itu terserah. Yang penting kita bersampaikan. Maka keselamatan itu urusan pribadi, tidak bisa diwakilkan. Kadang-kadang saya itu suka ketawa juga ya kalau mengingat yang perkataan tadi suwarga nunut, neraka ketut. Kadang-kadang ya benar juga ya, benar juga ya. Jadi kita tidak bisa mewakilkan. Kita tidak bisa mewakili tentang keselamatan. Kita harus pribadi sendiri untuk menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Itu urusan pribadi, tidak bisa diwakili, tidak bisa mewakilkan. Itu urusan pribadi, ya. Keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi semua orang yang percaya, ya, bagi semua orang yang percaya. Kalau ingat lagi
Yohanes 3 ayat 16 itu semua orang. Tuhan tuh menginginkan orang itu semua selamat. Tetapi tergantung pribadi kita masing-masing. Mau terima keselamatan? Mau terima Yesus sebagai juru selamat? Ya, soal pilihan adalah pribadi. Memang termasuk dalam keselamatan yang disediakan oleh Allah. Setiap orang percaya, ya, setiap orang percaya harus senantiasa memilih siapa yang akan dilayani. Ya, kita punya bos, kita ada sebagai orang menghargai semua yang dikerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Masalah gaji nanti mengikutinya, ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita semua adalah pelayan Tuhan. Baiklah mengerjakan dengan setia, mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati kita, sehingga bos kita senang. Maka itu kita harus dalam kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, setiap orang yang percaya harus senantiasa memilih siapa yang akan dia layani. Seperti dengan Yosua dan orang-orang Israel melayani Tuhan. Bukan suatu pilihan, ya, sekali saja. Jadi kita memilih melayani Tuhan bukan sekali saja, bukan hari ini saja. Selama kita masih hidup, Tuhan percayakan kita hidup, kita melayani Tuhan setiap saat, setiap kali. Di mana kita berada, kita melayani, bukan hanya sekali saja. Selama kita masih hidup, layani Tuhan dengan setia. Mau melayani Tuhan dengan setia? Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, bos kita, ya. Bos kita menghendaki kita supaya melayani Dia dengan segenap hati, ya. Kita mengutamakan Tuhan. Tuhan sudah percayakan kepada kita pelayanan yang sudah percayakan, yang sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan hingga saat ini. Lakukanlah dengan setia, dengan pengabdian yang sungguh-sungguh. Selalu, setiap saat kita akan melayani Tuhan. Kita harus berkali-kali, bukan hanya sekali, memutuskan untuk bertekun di dalam iman. Kita harus bertekun di dalam iman dan mentaati Tuhan. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita sebagai pengabdi Tuhan kalau kita tidak tekun, kita tidak setia. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kita mempunyai pekerja, tentunya pekerja menuntut ketekunan kesetiaannya. Bagaimana akan mendapatkan suatu gaji, ya, yang diberikan oleh bos seperti itu. Mari kita tetap setia, memputuskan untuk bertekun di dalam iman, dalam mentaati Tuhan, ya, membaharui pilihan-pilihan yang benar oleh orang percaya, meliputi takut akan Tuhan, kesetiaan kepada kebenaran, ketaatan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan penyangkalan dosa serta kesenangan-kesenangan yang terkait dengannya. Ini yang Tuhan dikehendaki oleh di dalam kehidupan kita. Kita harus berkali-kali memutuskan di dalam kehidupan kita, ya, yang untuk bertekun di dalam iman. Kita bertekun di dalam iman. Kadang-kadang masalah, persoalan, sehingga kita tergoyah, iman kita sudah mengurangi. Itu yang bukan dikehendaki. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita bertekun di dalam iman dan mentaati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mempunyai masalah masing-masing, ya. Setiap pribadi mempunyai masalah masing-masing. Tetapi baiklah, kita akan tekun dan mentaati Tuhan. Jadi melalui takut akan Tuhan, kesetiaan kepada kebenaran, ketaatan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita taat kepada Tuhan harus yang sungguh-sungguh. Kita taat kepada Tuhan jangan setengah-setengah, ya. Setia kepada Tuhan,
Tunjukkanlah kesetiaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, dengan kebenaran. Ya, yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan setengah-setengah. Dan penyangkalan dosa serta kesenangan-kesenangan yang terkait dengan ayat 14 ayat sampai 15. Kita akan baca ayat 14 sampai 16. Kita akan baca masih di dalam inilah kesenangan-kesenangan yang selalu dilakukan oleh orang-orang, khususnya orang yang tidak percaya. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita akan belajar pada pagi ini tentang apa yang Tuhan ingat di dalam kehidupan kita. Kita akan baca di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu Telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Nah, di sini dikatakan, dan penyangkalan dosa serta kesenangan-kesenangan yang terkait dengan ayat 14 dan 16 di sini. Di sini Yesus mengatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Jadi kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, tidak ada setengah-setengah. Beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati. Main musik dengan fokus. Kita lakukan. Ya, kita lakukan ibadah kita dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bangsa Mesir, bangsa Israel pada waktu selama ada di Mesir, mereka menyembah bukan Allah yang hidup, tetapi yang menyembah patung, pohon. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu masih ada di Mesir. Tetapi semua itu harus ditinggalkan. Tetapi jika kamu ayat 15 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini ada suatu pilihan buat kita. Apakah kita anggap baik beribadah kepada Tuhan, atau kita anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ini diberikan kepada bangsa Israel oleh Musa. Pilihlah pada hari ini. Pilihlah pada hari ini. Ya, kalau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, di sini tegaskan Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Kalau mereka anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, silakan. Tetapi Yosua menegaskan, kami seisi rumah pada hari ini memutuskan untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Maukah kita beribadah Tuhan dengan setia? Amin. Dengan tulus? Amin. Dengan sungguh-sungguh? Itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita menyembah Tuhan dengan sungguh, tidak ada setengah-setengah, dengan kesetiaan kita, dengan pengabdian dia kepada Tuhan.
Kita tunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita sebagai pelayan Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Ngambil kolektor, melayani Tuhan. Kita semua. Kita sebagai pelayan Tuhan. Tunjukkanlah ibadah kita kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat 16 yang terakhir di sini katakan, lalu setelah mendengar Yosua mengatakan seperti saya sekeluarga kami beribadah kepada Tuhan. Akhirnya pada bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Jauhlah kami untuk meninggalkan Tuhan. Karena mereka sudah menikmati, merasakan bagaimana Tuhan sudah menolong untuk menghadapi bangsa masuk ke tanah perjanjian. Tadi mengatakan bangsa orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka tidak menghadapi dengan fisik, tetapi Tuhan sudah menyerahkan kepada mereka sehingga mereka tinggal terima bersih, tidak melakukan adu fisik. Seperti itu. Kamu dalam perang pada waktu tombak, pedang, parang, semua alat senjata tajam itu dipakai. Tetapi bangsa Israel menghadapi orang-orang yang mereka masuk di dalam tanah perjanjian, mereka tidak menghadapi dengan fisik, tetapi Tuhanlah yang menyerahkan, ya, mereka ke tangan mereka. Nah, inilah bangsa Israel. Sehingga di sini bangsa Israel setelah mendengar Yosua, apa yang dikatakan Yosua melalui kehidupannya, bangsa Israel mengatakan, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Karena ia merasakan Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai. Ia tidak meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, Allah yang tidak bisa menolong, Allah lain, Allah yang mati, Allah lain, Allah yang tidak bisa mengadakan suatu mujizat, tapi Allah Israel, Allah yang disembah Yosua, yang disembah oleh bangsa Israel, yang menolong yang begitu rupa sehingga bangsa Israel tidak harus berperang melawan bangsa Amori tadi, tetapi ia menerima dengan bersih, sehingga Tuhanlah yang menolong mereka. Nah, tadi dikatakan di sini, ya, dengan hati yang sungguh-sungguh dan penyangkalan dosa serta kesenangan-senangan yang terkait dengan ayat 16-14 tadi. Tapi di sini dikatakan lalai memilih untuk melayani dan mengasihi Tuhan, akhirnya akan mendatangkan hukuman dan kebinasaan. Lalai memilih untuk melayani Tuhan, melayani Allah lain, akhirnya akan mendatangkan hukuman dan kebinasaan. Nah, itu. Apa yang terjadi kebinasaan? Kita akan baca di dalam ayat 20. Kita akan baca sama-sama. Kita akan bacakan dulu sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukannya yang baik kepadamu dahulu. Nah, inilah orang yang lalai memilih untuk melayani dan mengasihi Tuhan, akhirnya akan mendatangkan hukuman dan kebinasaan. Jangan sampai terjadi kepada kita. Kita sudah diberikan mandat, diberikan suatu tugas, diberikan suatu bagian untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan setia kita mengasihi Tuhan. Kita harus pilih semua melayani Tuhan. Kalau kita salah memilih, apa yang terjadi itu yang tidak mengenakan buat kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini diberikan kepada kita suatu pilihan. Mana yang kita harus pilih? Mana yang harus kita layani? Siapa yang harus kita layani?
kita akan memilih, ya, kita akan melayani Tuhan. Tuhan adalah bos kita. Kalau kita mentaati dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Menghadapi masalah, tantangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, ada sesuatu yang terjadi, apa yang kita inginkan untuk menghadapi semua permasalahan. Ya, apapun permasalahan kita, setiap kita mempunyai permasalahan yang berbeda. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan sanggup mengatasi semua permasalahan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu tidak bisa dibatasi kuasanya untuk menolong setiap umatnya. Tuhan sanggup menolong setiap persoalan apa yang kita hadapi. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan sungguh indah. Sungguh besar. Oh, sungguh besar. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita. Mari kita nyatakan kepada Tuhan dengan kesungguhan kita, dengan kesetiaan kita melayani Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kita. Sungguh besar kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Dan sungguh besar kasih Tuhan kepada kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Jangan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh melayani Tuhan yang sudah percayakan kepada kita. Amin. Mari kita akan berdiri, mengatakan sungguh besar kasih setia Tuhan. Kami taat kepada Tuhan dan senantiasa setia kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami. Biarlah firman Tuhan akan mengingatkan kembali dan terkiang di dalam kehidupan hati pribadi lepas pribadi, sehingga kami selalu dan setiap saat setia menghati kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang sampai kepada kami semua boleh tertanam di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, kami terbatas, tapi biarlah kami mempunyai Roh Kudus akan selalu mengingatkan kembali buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suruh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita pagi hari ini, kita tidak bersama-sama Ibu Gembala karena Ibu Gembala ada pelayanan di luar kota. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa.
Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini, sehingga kami boleh memiliki hidup. Baiklah kehidupan kini untuk melayani Tuhan, untuk taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia untuk melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka tidak bersama kami pada saat ini. Mungkin mereka berbaring dalam keadaan sakit, Om Boru dan Oma Engkar. Biar Tuhan akan menjamah mereka. Biarlah kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan akan menyatakan kepada mereka, sehingga mereka boleh menikmati bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, bahwa Allah tidak membiarkan bagi anak-anak Tuhan yang menderita. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat di sini. Mungkin saat ini mereka memerlukan pekerjaan, memerlukan apa yang mereka ingin perlukan di dalam kehidupan kita. Tuhan, berikan kepada mereka, berkati mereka, sehingga mereka boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan melalui pekerjaannya, melalui kesibukannya. Biarlah Tuhan akan memberkati, sehingga mereka boleh menerima berkat melalui kehidupan kesibukannya. Bagi yang bekerja, Tuhan akan menolong, sehingga mereka boleh bekerja dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, supaya mereka boleh dikasih, mereka boleh disenangi oleh atasannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kita semua punya pergumulan, persoalan masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk melakukan, untuk memberikan jalan keluarnya, sehingga kami semua boleh menikmati pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat aparat di sekitar kami, RT, RW, Kapolsek. Tuhan, kami serahkan kepada mereka supaya mereka berkati Tuhan di dalam pelayanannya untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat boleh mempunyai kedamaian, keamanan, sehingga mereka Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Meskipun banyak pergumulan, banyak masalah melalui Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden, dan bahkan para menterinya, supaya mereka boleh bekerja sama untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga kami sebagai masyarakat yang terkecil boleh menikmati hidup di dalam dunia, hidup dalam penuh kedamaian yang daripada Tuhan melalui para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di sini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan akan memberkati kita semua melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami akan berdoa, di mana Tuhan Yesus sudah mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kemuliaan dan kuasa, dan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan. Mengangkat tangan dengan mengakui, menyadari bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah umat-Mu yang mengandalkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan pada pagi hari ini kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Tuhan akan Kau curahkan bagi umat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah berkat yang daripada Tuhan kami akan terima, kami akan bawa pulang, sehingga kami boleh menikmati dengan sekeluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, pulanglah dengan damai, dengan sukacita yang daripada Tuhan, yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati semua. Semua yang percaya katakan amin. Amin.
Ya Allah.